Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa nasarihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini, malam keberapa nih? Malam ke 13 Ramadan tahun 1443 Hijriah. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat isya dan salat sunnah tarawih di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Tahun pertama kita melaksanakan sholat di masjid ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah sehatkan kita sehingga kita masih bisa terus melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan dan berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormat kami kepada Buya Haji Muhammad Ifdarsyah, pimpinan Pesantren Tahfiz Fajar Center, Buya Haji Moratua, Mudir Ma'had, Ustaz Pahlevi, para asrama dan seluruh asatidz dan ummahat yang hadir bersama kita di masjid ini. Oke, nasihat Ustaz, kalaupun tidak di PT Aceh lagi melanjutkan aliyahnya, Ustaz berharap kalian jangan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Paham? Artinya jangan pulang ke rumah, tetap harus mondok. Cari pesantren yang bisa tempat kalian belajar, menuntut ilmu. Jangan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jangan pulang ke rumah, tapi tetap di pesantren. Oke? Itu nasihat pertama. Tinggal 1 menit lagi. Ada asal bahasa Arab yang mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Kalau tak mampu menjadi orang yang berilmu, jadi orang yang kedua, kun muta'alliman, jadi orang yang muta'alliman, orang yang belajar. Kalau tak mampu menjadi orang berilmu, jadilah orang yang mau belajar. Au mustami'an, atau menjadi orang yang mau mendengar. Jadi orang berilmu atau jadi orang yang mau belajar. Atau sekecil-kecilnya jadi orang yang mau mendengar. Artinya mau mendengar nasihat, mau mendengar ilmu, mau mendengar apa yang disampaikan oleh asatidnya, itu pilihan terakhir. Mustami'an wala takun rabi'an, jangan jadi yang keempat. Pertama berilmu, kedua belajar, ketiga mendengar. Itu 3 pilihan. Jangan jadi yang keempat. Fatuhlah. Apa arti fatuhlah? Maka kau akan binasa. Mendengar pun tak mau, engkau akan binasa. Engkau akan tenggelam. Terserah apa yang menenggelamkan. Zaman
tempat, waktu. Kalau belajar tak mau, berilmu tidak, mendengar pun tak mau, akan binasa. Pasti binasa. Anak-anak ustaz yang ustaz sayangi, karena Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat. Di dalam ayat ini dua yang akan Allah angkat derajatnya. Dua syarat agar Allah angkat derajat kita dalam ayat ini. Yang pertama, amanu, beriman. Syarat pertama, kalau Allah ingin angkat derajat kita, maka kita harus beriman. Yang kedua, utul ilma, menuntut ilmu. Syarat agar Allah angkat derajat kita, yang pertama beriman, yang kedua belajar. Siapa yang betul belajarnya, siapa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, insya Allah akan Allah angkat derajatnya. Karena juga Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya menuntut ilmu, maka akan menikmati apa? Pahitnya kebodohan. Ya. Barang siapa yang tidak mau mengalami susahnya menuntut ilmu, insya Allah dia akan menelan pahitnya kebodohan. Anak-anak ustaz dan ustaz saya ini, kalian sudah bisa dibilang tahun terakhir di pesantren ini, putra dan putri, dan kalian adalah santri yang paling senior di PT Aceh ini. Santri yang paling senior. Tamatan yang pertama, tantangannya sebetulnya kalian lebih sulit daripada adik-adik kalian, karena kalian harus membuktikan bahwa kalian adalah santri terbaik, lulusan pertama, dan juga menjadi contoh bagi senior. Ustadz dulu di pesantren waktu mondok, salah satu motivasi Ustadz belajar adalah senior. Motivasi Ustadz belajar dulu salah satunya adalah senior. Bagaimana senior-senior Ustadz lihat senior-senior yang hebat, yang luar biasa. Karena di pesantren Ustadz sama kayak di PT Aceh ini, imamnya itu santri, semua kegiatannya santri. Ketika melihat senior yang imamnya luar biasa, Ustadz termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Ketika Ustadz lihat seniornya berprestasi, itu menjadi motivasi bagi Ustadz. Coba kalian tanya diri kalian sendiri, kira-kira, ini karena sudah nggak ada lagi kelas 1, kelas 2 ini, makanya Ustadz buka-buka ada. Kira-kira kalau kalian evaluasi diri masing-masing, baca diri masing-masing, kira-kira apa yang dilihat junior dari diri kalian masing-masing? Kelebihan apa yang ada pada diri kalian yang menjadi contoh tauladan bagi adik-adik kalian kelas 1 dan kelas 2? Ini karena kalian kelas 1 kelas 2 saya tanya nih. Apa kira-kira kelebihanmu? Apa kira-kira contoh positif yang ada dalam dirimu yang menjadi contoh tauladan bagi adik-adikmu? Mungkin dapat ya masing-masing ya, gak usah dijawab, dibayang-bayangkan saja. Pertanyaan yang kedua, kira-kira yang paling menonjol di dalam dirimu itu contoh positif atau contoh negatif? Gak usah dijawab, dibayang-bayangkan saja. Di dalam dirimu itu yang paling menonjol, yang dilihat oleh adik-adik kelas 1 dan kelas 2 itu contoh positif atau contoh negatif? Ya, nah, bayangkan
Jawab masing-masing. Mana yang paling menonjol? Oke? Anak-anak Ustaz yang saya sayangi, kalian adalah pembelajar, santri, tugasnya menuntut ilmu. Selebihnya itu bukan tanggung jawab kalian. Tanggung jawab kalian adalah menuntut ilmu. Barang siapa yang benar niatnya, betul, sungguh-sungguh dalam berjuang, karena yang Allah lihat itu usahanya, ya, yang Allah lihat itu usahanya. Bagaimana usaha kalian sudah dalam menuntut ilmu? Apakah sudah seperti yang dibilangkan, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi? Sudahkah kalian bersusah-susah untuk menuntut ilmu atau bersantai-santai? Ya. Nah, karena kalau kebanyakan lagi maksiat daripada menuntut ilmu, jangan harap. Syaqautu ila waqi arsyadani bi anna ilma Allahi nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi, kata Imam Syafi'i. Dia mengadu datang kepada gurunya bernama Waqi' Su'ahibzi. Ketika itu hafalan Imam Syafi'i ini lagi tidak baik, tidak bagus hafalannya, buruk situasi hafalannya, susah dia menghafal, susah dia mengulang. Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya Waqi', susah dia menghafal, susah dia mengulang hafalan. Apa kata gurunya? Fa'arsyadani bi anna ilma Allahi nur. Imam Syafi'i, guru Imam Syafi'i menyampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya ilmu Allah itu nur, cahaya. Bi anna ilma Allahi nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu, ilmu Allah itu tidak Allah karuniakan kepada orang-orang yang bermaksiat. Al-Quran ilmu Allah atau tidak? Ilmu Allah, nur. Pertanyaannya, pernah tidak kalian mengalami kesulitan menghafal, kesulitan mengulang hafalan? Pernah? Apa yang terbayang di kepala? Ketika kalian sulit menghafal, sulit mengulang, apa yang terbayang di kepala? Kalau Imam Syafi'i sulit dia menghafal, ngadu sama gurunya. Kalian sulit menghafal, sulit mengulang, apa ini? Tutup ceng, kata si Bibi. Kalau sulit, kalau susah, ceng, ya. Kenapa sulit? Kenapa susah? Karena mungkin seperti nasihat Imam Waqi', guru Imam Syafi'i. Bi anna ilma Allahi nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya. Kurangi maksiat, insyaallah mudah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu mulia, ilmu itu suci, tak akan Allah karuniakan ke tempat-tempat yang kotor. Ya, ilmu itu suci, Al-Quran itu suci, dia tidak akan masuk ke tempat yang tidak suci. Makanya sebelum itu masuk, sucikan dulu tempatnya, sucikan dulu hati, sucikan dulu pikiran. Insya Allah Al-Quran itu mudah masuk. Dimanapun kalian belajar, syarat utamanya harus suci dulu hatinya. Jangan banyak maksiat, kurangi maksiat. Maksiat pelajar itu banyak maksiat pelajar itu. Salah satunya durhaka kepada guru. Nah, itu maksiat pelajar. Tidak mendengarkan ucapan guru, itu maksiat. Tidak mendoakan orang tua, itu maksiat. Ya. Ada ulama yang menyampaikan sama Ustaz, kalau ada anak yang kurang dari 5 kali mendoakan orang tuanya dalam satu hari, dia tak sampai 5 kali mendoakan orang tuanya dalam satu hari. Mungkin dia mendoakan orang tuanya hanya 4 kali, hanya 3 kali. Yang tak sampai 5 kali mendoakan orang tuanya dalam satu hari, kata ulama itu, ini anak durhaka. Ya, tak sampai 5 kali mendoakan orang tua dalam satu hari, itu anak durhaka.
sekelas tidak mendoakan. Kalian tidak mendoakan sampai 5 kali ya? Kalian ada berapa kali mendoakan orang tua? 10. Alhamdulillah. Betul. Ya. Sholat wajib 5 kali, sholat sunnah ada beberapa kali, ya. Minimal setiap selesai sholat doa tak usah panjang-panjang, tapi doakan orang tua. Kalau sudah kalian doakan orang tua, ya, doakan saja orang tua kalian. Doa-doa kalian yang lain akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apapun yang kalian minta, doanya doakan kebaikan untuk orang tua. Apapun hajat kalian, doanya doakan kebaikan untuk orang tua. Apapun yang kalian inginkan, doanya doakan kebaikan untuk orang tua. Insya Allah, keinginan kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di dunia ini setelah Allah, orang tua ya. Allah, Rasulnya, orang tua. Ya, karena di bumi ini Rasul sudah Allah wafatkan, yang masih hidup orang tua. Ya, makanya apapun yang kalian inginkan, doakan orang tua. Makanya kalau ulama-ulama kita terdahulu biasa itu sebelum setiap mau menghafal Al-Quran pasti mendoakan. Ya, membacakan surah Al-Fatihah sebelum memulai setiap mau menghafal Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah kemudian mendoakan orang tua baru menghafal Al-Quran. Baca surah Al-Fatihah, doakan orang tua baru menghafal Al-Quran. Insyaallah Allah memberi kemudahan. Ya, terus apapun pekerjaan, hajat, keinginan yang ada pada kalian, coba tes. Doakan orang kebaikan untuk orang tua, insya Allah Allah berikan kemudahan. Karena ridha Allah itu berada atas ridhonya orang tua. Ridha Allah, ridha walidain. Hari ini mungkin beberapa hari lagi kalian akan kembali ke rumah masing-masing. Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu kembali ke rumah masing-masing, kembali ke orang tua masing-masing, ya. Pesan Ustaz, jangan sampai membuat orang tua kesal dengan sikap kalian, ya. Jangan sampai orang tua kesal dengan sikap kalian di rumah. Jadilah santri walaupun tidak berada di pesantren, sholatnya dijaga, hafalannya dijaga, Al-Qurannya terus, agar orang tua bangga, senang. Kalau sudah orang tua senang, mudah jalan hidup kalian sampai ke waktu. Amin. Siapa yang mau sukses? Mau sukses ya? Nah, kesimpulan dari ceramah Ustaz cuma 2 malam hari ini, bukan ceramah, kita cerita aja sebetulnya. Yang pertama, kalau mau sukses dunia akhirat, yang pertama terus menuntut ilmu. Yang kedua, terus berbuat baik kepada orang tua. Salah satu caranya mendoakan kebaikan kepada orang tua tadi. Karena teruslah kalian belajar, karena kalau kalian tidak betul belajar, selesai nanti kalian dari dunia pendidikan, kalau ilmu tidak ada yang kalian dapat atau kalian bawa, kalian tidak akan dipandang apa-apa di dunia. Ya, apalagi dunia seperti ini, kalau ilmu tidak ada pada diri kita, kita akan ditinggalkan oleh dunia. Dua-duanya wajib. Salat wajib, belajar wajib. Lebih wajibnya belajar itu. Karena ada perkataan, naumul alim khairun min ibadatil abid, katanya. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah tanpa ilmu. Tidurnya orang berilmu itu katanya lebih baik daripada ibadahnya ahli ibadah tanpa ilmu. Ya,
Karena ada satu kisah Nabi Allah Muhammad SAW duduk di emperan masjid, setan lewat. Nabi duduk di teras masjid ini, setan keluar masuk lewat di depan ini, mondar-mandir. Di dalam masjid ada dua orang, satu sedang beribadah, satu lagi sedang tidur. Satu sedang beribadah, satu lagi sedang tidur. Setan yang mondar-mandir mau masuk ke masjid, nggak jadi. Nabi Allah tanya, Nabi bisa nggak lihat setan? Bisa. Komunikasi sama setan. Kenapa kau nggak masuk ke dalam? Biasanya kalau sudah ada orang yang beribadah, sibuk aja dia mau menggoda kan? Apa kata setan? Aku nggak masuk ke dalam bukan karena orang yang ibadah itu. Aku khawatir karena orang yang tidur itu. Ternyata orang yang tidur itu adalah ahli ilmu, sementara yang beribadah itu orang ahli ibadah tanpa ilmu. Jadi terus belajar, tapi jangan kalian belajar tak beribadah. Ini belajar punya ilmu, habis itu tidur. Enggak begitu arahnya. Arahnya itu berilmu, dengan ilmu kalian ibadah. Lebih cepat sampainya, ya. Karena kalau orang pakai ilmu cepat sampainya, ya. Kendaraan bermotor itu ilmu. Ya, kendaraan bermotor itu karena ilmu lah itu maka ada. Karena ilmu pengetahuan maka itu ada. Berarti kalau kita naik kendaraan bermotor, kita pakai ilmu. Coba bayangkan orang naik kendaraan bermotor dari sini sampai ke Medan sama orang yang jalan kaki, mana duluan nyampe? Mana duluan nyampe? Nah, berarti orang yang pakai ilmu tujuannya akan semakin cepat tercapai. Orang yang tak pakai ilmu atau bahasa kerennya tak pakai itu biasanya lambat nyampe ke tujuan. Ya, mayuridu dunya fa'alayhi bil ilmi wa mayuridu al-akhirah fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang inginkan dunia harus dengan ilmu, barang siapa yang inginkan akhirat harus dengan ilmu. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz serius belajar dimanapun dan terus mendoakan kebaikan untuk orang tua sehingga langkah kalian menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.